Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa lagi kita di mata kuliah pemrograman web 1 ya. Jadi di pertemuan 10 kemarin kita sudah bisa menambahkan data ya dari file PHP yang telah kita buat. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar untuk mengedit datanya ya. Mengedit data dari elemen PHP ini. Sebelum itu kita copy dulu pertemuan kita yang ke-10 ini menjadi pertemuan yang ke-11. Ctrl C. Kita pastikan yang di sini juga kita buat yang ke-11 ya. Pertemuan 11. Sudah, tidak ada yang berbeda ya. Nah, pertama kali kita akan memodifikasi dahulu file index kita untuk membuatkan aksi ya pada header ini. Jadi kita buka dulu file indexnya. Tutup semua yang di pertemuan 10 ya, pastikan kita di pertemuan 11. Nah, di sini kita akan buat aksi ya untuk edit dan hapusnya. Nah, jadi kita buat di sini untuk headernya aksi. Nah, ini kita berarti sudah menambahkan satu field, dan di bawah sini kita juga harus menambahkan field. Jadi kita tambah lagi TD-nya. Nah, di TD ini kita akan membuat sebuah tombol ataupun link ya. Nantinya akan kita isi ini menjadi ubah titik PHP. Nanti ketika kita klik ubah titik PHP, maka halaman akan menjadi ke halaman ubah PHP seperti itu. Nah, jadi di sini kita buat apa namanya itu edit kan, edit. Lalu sekalian aja kita buat untuk fasilitas hapus kita nanti ya. Jadi di sini kita buat edit hapus ya. Kita buat dulu linknya, hapus titik PHP, lalu hapus. Kita save dulu, coba kita lihat. Nah, sudah ya, jadi seperti ini. Jadi kalau kita klik edit atau klik hapus, maka akan lari ke halaman edit seperti itu. Nah, ada lagi pekerjaan kita di link ini ya. Jadinya nanti kita akan mengubah data berdasarkan ID ya, agar tidak semua data itu terubah gitu. Jadi kita akan mengubah data berdasarkan data yang telah kita pilih saja yang akan diubah datanya gitu. Jadi kita akan mengirimkan link untuk ID kita ya, untuk ID yang akan kita ubah seperti itu. Kita ambil datanya nanti dari URL. Jadi kita kirimkan ID-nya seperti ini. ID ID sama dengan kita memakai fungsi PHP ya, PHP echo. Nah, kan PHP echo bisa disingkat menjadi seperti ini ya. Lalu kita ambil dari dolar mahasiswa kan, yang di sini kemarin kan mahasiswa ya. Di sini
mahasiswa, di mana ID-nya itu berdasarkan ID yang akan kita kirimkan seperti itu. Nah, sudah seperti ini ya. Nanti akan kita tangkap ID ini. Berarti ID inilah nanti yang akan kita ubah. Kalau udah kita tutup PHP-nya ya. Oke. Kita save dulu. Kita coba ke edit. Harusnya dia di sini ada tampil ya ID-nya di URL tadi. Nah, sudah ada ya di sini ID-nya. Nah, nanti ID inilah yang akan kita menjadikan acuan untuk mengubah datanya. Jadi kalau yang pertama ID-nya akan 1. Lalu kalau yang ketiga misalnya, nah ID-nya 3 gitu. Jadi berdasarkan data yang akan kita pilih saja, tidak semua. Oke, indeksnya sudah selesai. Sekarang kita buat dulu ya, ubah titik PHP-nya. Nah, jadi kita new file. Pastikan di pertemuan 11 dengan nama ubah titik PHP. Oke, lalu di save. Nah, ubah titik PHP ini akan kita buat sama aja seperti tambah ya. Seperti tambah seperti ini. Nah, akan tetapi nanti di sini akan langsung muncul nama-namanya gitu. Misalnya kita akan mengedit si misel. Mau kita edit misalnya. Nanti kalau mau kita edit si misel nanti udah ada namanya di sini. Misel, name-nya juga udah ada, jurusannya udah ada gitu. Tampilnya sama supaya mempersingkat waktu. Jadi bisa kita copy paste aja dari pertemuan 10 kemarin yang file tambah PHP. Nah, kita copy aja, Ctrl A, Ctrl C, lalu pastikan diubah. Nah, setelah itu kita akan ubah mana-mana yang perlu diubah. Ya, yang pertama ini reset nanti juga kita perlukan ya tombol update-nya. Nah, ini tambah, jadi kita nanti akan buat function ubah ya. Jadi ini kita buat menjadi ubah, walaupun functionnya belum kita buat. Lalu di sini data berhasil diubah gitu ya. Ubah. Lalu ini juga data gagal diubah. Lalu save. Tarik lagi. Nah, ini menjadi ubah data. Ini jadi menjadi ubah data. Menjadi update data gitu ya. Atau ubah kita samakan. Ubah data mahasiswa. Nah, nantinya di sini akan kita berikan value ya, value dari misalnya value-nya kita buat Yuda misalnya. Kita save, kita refresh, lalu kita jalankan fungsi edit. Nah, seperti ini. Nah, maka yang muncul Yuda ya, karena value-nya tadi kita buat Yuda, tapi nanti kalau dibuat seperti ini, semuanya akan seperti ini ya. Padahal kita mau menghapus data nomor 2, tetapi yang keluar seperti ini. Jadi akan kita sesuaikan nantinya. Kita panggil array-nya ya. Nah, sudah, ini kita kosongkan dulu value-nya. Nah, kita akan menangkap ID yang telah kita buat tadi ya. ID yang telah kita buat tadi. Jadi caranya itu kita menggunakan metode pengiriman data ya. Ada post dan get. Kalau get itu kemarin di URL pengirimannya. Jadi kita akan membuat fungsinya menggunakan get untuk mengambil
ID yang ada di URL. Jadi kita buat variabel untuk mengambil ID-nya ya. Kita memakai $get ID seperti itu. Oke, nah setelah itu kita akan mengambil datanya. Kalau mengambil data seperti indeks ini kan kita seperti ini ya, query select from mahasiswa seperti itu ya. Jadi sama yang akan kita lakukan seperti ini. Hanya saja kita akan mengambilnya tidak memakai bintang. Kalau bintang kan keseluruhan ya, atau all. Jadi kita akan mengambil yang dipilih saja seperti itu. Nah, jadi di sini kita ubah select bintang from mahasiswa. Kita tambahin di sini where atau di mana. Where ID-nya sama dengan ID yang kita ambil tadi yang ada di URL gitu. Kita ambil $ID. Ini kita kasih string karena apa ya? Karena dia berbentuknya numerik atau angka, jadi tidak perlu pakai tanda petik. Oke, coba kita jalankan dulu ya. Kita vardam mahasiswanya, atau jangan mahasiswa ya, ke apa ya, ke panjangan gitu ya, sebuah variabel. Kita buat MHS saja, MHS, lalu kita vardam, coba muncul nggak datanya. Ada error di sini ya, di string 3 katanya. Ini belum kita tambahkan $. Oke, coba kita refresh. Nah, seperti ini datanya tampil ya, di mana array pertama ini terdiri dari satu array ya, cuma satu karena di sini hanya ada 0. Berarti hanya satu dengan 4 field, yaitu namanya itu Zaidan, jurusan dan sebagainya, karena kita ambil dari ID yang pertama atau ID-nya 1 itu. Nah, nantinya ini akan kita munculkan, nama ini akan kita munculkan di nama, ini juga akan kita munculkan di name seperti itu ya. Oke. Nah, jadi karena ini dia indeksnya 0, maka di akhir kita buat juga 0 karena dia adalah array indeks yang ke 0. Jadi kita tidak perlu menuliskan nolnya gitu. Jadi kita tulis di sininya 0. Tulis saja ya 0 gitu. Nah, seperti ini sudah jadi. Nah, selanjutnya kita akan ke sini ya, ke bawah. Ini kita akan isi datanya seperti yang kita buat tadi. Nah, kita juga akan menampilkan ID-nya ya. Berarti kurang untuk ID. Jadi di sini kita copy untuk ID-nya. ID gitu ya. Oke, sudah. Jadi di sini kita akan isi value-nya ya. Value-nya itu seperti kita menampilkan data dari PHP ya. PHP echo yang akan kita singkat menjadi seperti ini saja. Lalu kita tampilkan nama array-nya MHS, lalu nama indeks array-nya ya, kita memakai yang asosiatifnya ya kan. Namanya itu ada ID, nama, dan jurusan. Oke, seperti ini. Kita tutup dulu biar nggak bingung. Kita tutup dulu PHP-nya ya.
ini. Nah, sudah. Jadi sudah seperti ini. Coba kita refresh dulu, kita save dulu, kita jalankan. Apakah nah sudah masuk ya? Ini sudah masuk dan fordamnya kita hapus saja ya, karena kita sudah tidak perlu lagi. Fordamnya dihapus. Oke, lalu supaya cepat value-nya ini kita copy saja. Kita copy. Dari sini aja ya kita copy. Ctrl C. Nah, jadi di sini ID berarti di sini nama. Sini juga kita buat value. Value-nya itu name. Begitu juga untuk jurusan. Oke, kita save, kita coba dulu ya. Nah, sudah ada datanya semua ya. Coba kita pilih yang nomor 3, apakah datanya sama. Misal dengan NIM 200121190, jurusan Teknik Informatika. Nah, sudah sama ya. Nah, jadi sudah bisa kita buat, tinggal apa? Oh, sorry. Jadi ID ini harus muncul, tapi nggak boleh diedit dengan oleh si pengguna ya, karena nanti kalau misalnya ID ini kan primary key, jadi kalau kita bebaskan untuk pengguna atau user mengubah, nanti akan error di database-nya karena primary key itu tidak boleh sama. Jadi di sini mungkin akan kita tampilkan tapi kita hidden ya. Berarti di sini kita hapus aja nih ID-nya. ID-nya kita hapus. Tinggalkan si apanya aja. Si inputnya aja ya. Jadi nggak usah kita kasih row juga. Jadi type-nya itu jangan teks lagi, hidden. Save. Nah, jadi hilang. Bukan hilang ya, tersembunyi dia. Oke, sudah ya. Jadi ini belum kita ubah ya, belum kita edit menjadi edit data gitu. Oke, sudah. Nah, jadi kita akan buat langkah terakhirnya ya, yaitu dengan membuat function ubah ini ya, function ubah. Nah, jadinya nanti kita akan membuat function ubah sama seperti function tambah ya, function tambah. Tetapi query-nya bukan insert lagi ya, melainkan update. Oke, kita buka lagi file function kita yang di pertemuan 11. Oke, nah di sini kita akan buat function untuk ubah dengan parameternya data ya. Oke, kita tetap memakai koneksi kita ya, global koneksi yang di atas. Nah, jadi kita sama seperti yang di sini ya, kita harus tangkap dulu data-datanya. Kita copy aja. Nah, tapi di sini kita memerlukan ID ya, jadi kita tambahkan ID.
ID. Oke, sudah. Nah, kita akan buat query-nya ya, sama seperti query ini. $query sama dengan kita akan update ya, bukan insert lagi. Update mahasiswa set. Jadi nama sama dengan dolar nama yang ada di sini. Dolar nama ini. Lalu kita buat koma. Lalu name sama dengan isiannya adalah dolar name. Koma lagi. Lalu jurusan. Ini adalah nama field di database, nama name jurusan yang di sebelah kiri yang menggunakan variabel dolar ini adalah inputan dari text box-nya gitu. Jadi field yang di sini, field dari database ini akan diisi oleh variabel ini yang ada di isian text box-nya. Seperti itu kira-kira logikanya. Lalu jurusan. Oke, jurusan yang terakhir ya, nggak pakai koma lagi. Where, tetap ya pakai where ID-nya itu, where ID sama dengan dolar ID yang di sini ya. Nah, dolar ID-nya yang kita kirimkan di URL tadi. Oke, kita sudah selesai membuat query-nya, lalu kita tetap memakai MySQLi query untuk menjalankan function ini. MySQLi koreksi apa aja parameternya? Parameternya adalah ini ya, database yang awal kita, $koneksi, dan query yang ini ya, query ini. Query karena tidak memakai global, berarti yang dipakai itu query yang di function ini, bukan yang di sini. Walaupun namanya sama-sama query, tapi beda function. Nah, kalau kita memakai yang awal, yang ini, $koneksi itu kita memakai global. Ini, oke. Jangan lupa titik koma, dan akan kita return MySQLi affected rows-nya ya, MySQLi affected rows, apakah ada baris yang dipengaruhi oleh function ini. Kalau ada berarti sukses query-nya. Nah, kalau sukses maka akan menghasilkan notif data berhasil disimpan yang kita buat memakai JavaScript yang di ubah titik PHP di sini, yang di sini. Nah, ini ya kan. Oke, ini coba kita dulu ya, kita coba, jangan lupa di save, kita ulang aja dari awal. Jadi kita ubah misalnya menjadi, misal namanya berubah mungkin ya, misalnya Zalianti, masalahnya namanya misalnya. Lalu kita edit data, ada error ya di line 37 di functionnya. Coba kita lihat dulu. Oh, ini ya, nggak ada S nya. MySQLi ya, jangan lupa ya, sama seperti ini. Kita save dulu, coba kita ganti lagi ya, Sheila Zalianti. Lalu edit data. Oke, data berhasil diubah, klik OK. Nah, ini berubah ya,
berubah. Coba kita mau NIM-nya juga berubah, misalnya mungkin gua atau NIM-nya nggak bisa diubah gitu ya, menjadi 200 menjadi manajemen informatika. Berubah ya ini. Oke, kita sudah berhasil mengedit datanya atau mengupdate data. Sekian pertemuan kita pada hari ini, semoga menambah wawasan kita. Saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.